Haleluya. Tema kita pada pagi hari ini adalah menyerap kuasanya. Tapi sebelum kita bicara topik ini, kita mau bicara mulai dengan sebuah teguran. Siapa yang suka ditegur? Ada yang suka ditegur? Ada? Enggak ada ya? Saya juga enggak suka ditegur. Dan kalau kita mau menegur orang, kita harus tahu bahwa orang yang kita tegur itu pasti enggak suka. Jadi saudara mesti siap. Ya, saudara dan saya harus siap. Nah, saya mau menyampaikan teguran, tapi teguran dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan saya berdoa ini juga bisa menjadi teguran kita semua. Jemaat Korintus jemaat yang maju, jemaat yang modern, jemaat yang meluaskan pekerjaan Tuhan Roh Kudus. Jemaat yang bekerja di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Karismatik lah kira-kira hampir seperti kita. Ya, dan ini bisa kita terapkan dalam hidup kita. Saya mau mulai dengan teguran Paulus. Saudara siap ditegur? Jangan merengut toh saudara. Senyum, bilang sama sebelahnya dulu, teguran itu baik loh untuk kita. Saudara, hari ini tegurannya begini. Jadi Paulus bilang gini, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu. Saya harus tahu ya, orang-orang atau firman Tuhan yang dipakai untuk menegur, itu tujuannya bukan mempermalukan engkau atau saya. Tuhan tidak pernah rindu ingin menghancurkan hidup saya dan hidup saudara atau gerejanya, tetapi Tuhan ingin membangkitkan. Amin ya saudara. Jadi kalau kita terima teguran, saringannya harus benar. Bilang Tuhan aku mau dibangun, diperbaiki, diluruskan. Jadi Paulus bilang begitu, aku bukan mau mempermalukan kamu tetapi aku menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ada dua teguran yang disampaikan oleh Paulus di 1 Korintus 4 tersebut. Saya ringkaskan saudara, dua hal ini penting. Kalau kita terapkan dalam hidup kita jemaat Tuhan, ada dua hal yang mengganggu pertumbuhan jemaat. Yang mengganggu kehadiran pekerjaan kuasa Tuhan di tengah-tengah jemaat. Yang pertama itu mengidolakan seseorang. Ini teguran Paulus. Kalau kita lihat ayatnya, 1 Korintus 4 ayat 6, saya tulis juga di situ. Jangan melampaui, ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sederhanakan mengidolakan seseorang, lebih takarannya atau ukurannya bukan Alkitab, bukan ayat firman Tuhan, bahkan apa yang diomongkan dia pasti betul. Ini mengidolakan saudara. Dan itu terjadi di jemaat Korintus. Di jemaat kita, maksudnya jemaat modern ini kan banyak ya. Hamba-hamba Tuhan yang diidolakan betul-betul. Disinggung sedikit, marahnya luar biasa. Kenapa? Karena mengidolakan. Jemaat Korintus ditegur oleh Paulus sebagai bapak rohaninya. Jangan mengidolakan orang, jangan menganggap yang lain lebih penting. Melebihi ukuran yang semestinya. Ukuran itu apa saudara? The word of God, firman Tuhan. Engkau dan saya harus mengukur semua dengan kebenaran firman Tuhan. Amin ya saudara ya. Sebab engkau dan saya harus ngerti firman, belajar firman, membaca firman, merenungkan firman. Itu kerjaan kita. Itu kehidupan kita. Jadi pada saat kita mengidolakan seseorang, maka kita sebetulnya sedang menuhankan dia. Dan ini ditegur, karena di Korintus banyak tokoh-tokoh yang mengajar hebat-hebat, lalu diidolakan. Ini saya mengikutnya dia, saya mengikuti dia lebih A, lebih bagus dari B, B lebih bagus dari C. Ada pengikut-pengikut saudara. Saudara ngikuti siapa? Saudara ikuti siapa? Jangan ikut orang saudara. Engkau bisa
menghormati seseorang, mendengarkan nasihat seseorang, tapi jangan mengidolakan. Idolamu dan idolaku Yesus, dan ukurannya firman. Setuju ya saudara ya? Dan jemaat yang sekarang apalagi ada YouTube ya saudara ya. Saudara jemaat Kahal tapi bisa menjadi jemaatnya orang lain di YouTube. Kenapa? Kemudian kita mengidolakan, kemana dia pergi kita ikut. Saudara jangan. Korintus melakukan hal yang sama. Ini kesalahan yang dilakukan berulang-ulang oleh gereja Tuhan. Yang pertama mengidolakan seseorang. Saudara dan saya idolanya Tuhan Yesus. Amin ya. Yang kedua mengutamakan uang atau harta. Jadi ke gereja ibadah itu pikirannya pokoknya hanya satu. Yang utama dalam hidupku itu harta, uang, kesuksesan secara materi. Yang dikejar itu terus. Ya saya tahu kita harus kerja dan harus makan, setuju kita kerja keras. Saya juga bukan orang yang malas, saya senang kerja keras. Tapi tidak boleh seperti Korintus berkata mengutamakan uang atau harta. Disindir oleh Paulus di ayat ke-8, 1 Korintus 4. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, Paulus menceritakan bahwa saya, rasul ini memang dipanggil paling rendah, hina, telanjang. Saudara, ciri-ciri dari orang yang mengutamakan harta, itu dia tidak peduli dengan pelayanan. Cirinya begitu saudara. Kalau lihat 1 Korintus, dia tidak peduli. Orang-orang Korintus menumpuk atau mengutamakan, aku kaya, aku sukses, aku bisa, Tuhan berkati aku. Dan kemudian lupa bahwa ada pekerjaan pelayanan yang harus diluaskan. Ada pekerjaan pelayanan yang harus dibiayai. Ada rasul-rasul hamba-hamba Tuhan yang menderita di pedesaan dan pedalaman yang juga harus dibiayai oleh gereja Tuhan. Tetapi gereja Tuhan di Korintus itu mengumpulkan semua untuk diri sendiri. Makanya disindir oleh Paulus, ini sindiran kalau kita baca itu. Oh kamu sudah kaya, hebat, syukurlah saya senang kamu kaya. Saudara, dua teguran ini biarlah menjadi cermin dalam hidup kita. Satu, mengidolakan orang. Dua, mengutamakan harta lebih daripada pekerjaan pelayanan. Yang penting saya cukup, saya makmur. Sudah saya tidak, itu kan bukan saya, itu kan bukan bagian saya. Saudara hati-hati dengan ini, makanya Paulus menegur. Dan kalau kita lanjutkan, sebetulnya Paulus itu ingin bertanya, kalau kita lihat di 1 Korintus 4, saudara pertanyaan berikutnya ini menjadi pertanyaan. Kira-kira saya itu bisa membayangkan Paulus itu berkata begini, lah apa kalau engkau sudah kaya, kamu punya pengajar yang hebat-hebat yang kamu ikuti, pertanyaannya begini, apakah kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita? Apakah mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita? Apakah kita puas dengan hidup berjemaat seperti ini? Banyak sekali orang-orang tidak ke gereja sekarang. Kenapa? Tidak mendapat Tuhan di dalam gereja. Tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam gereja. Kami pergi ke tempat menilai anak saya bulan lalu. Orang-orang pada keluar dari gereja karena gereja tidak ada kehadiran Tuhan. Mereka seperti zaman dulu bersekutu, persekutuan kecil-kecil sekarang di rumah-rumah. Seakan-akan gereja sudah tidak menjadi tempat di mana mereka bisa mendapatkan kehadiran Tuhan. Jadi Paulus ingin bertanya, kalau kamu beribadah, kalau kamu berjemaat, hai Korintus, apakah Tuhan hadir dalam jemaatmu? Kira-kira begitu. Apakah kuasa Tuhan dinyatakan? Apakah mujizat Tuhan dinyatakan?
Apakah kau rindu Tuhan hadir di sini? Saudara rindu Tuhan hadir di sini? Hati saya haus, lapar, mengerang, berseru, Tuhan, cukup kehadiran-Mu di sini. Menjamah, merubah kami semua. Membuat kami ini menjadi murid-murid Kristus yang membawa kabar baik kepada dunia ini dengan menjadi terang dan garam dunia seperti yang Tuhan mau. Saudara, Paulus bertanya dengan ayat seperti 1 Korintus 4:20. Ini bawahnya lagi setelah dia menegur, dia berkata, sebab kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari apa, saudara? Coba baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi Paulus ingin berkata kepada jemaat Korintus, apakah kerajaan Allah yang kau bicarakan itu, yang kau ajarkan itu, apakah kerajaan Allah yang engkau ibadah, yang engkau lakukan itu, apakah kerajaan Allah yang kau bicarakan itu menyatakan kuasanya, dinyatakan kuasanya dalam hidupmu, dalam hidup kita. Karena kerajaan Allah bukan tentang omongan, tapi tentang kuasa. Amin ya saudara. Jadi kalau kita ibadah, yang kita rindukan itu kuasa Tuhan turun di tengah-tengah kita. Itu yang Paulus maksudkan. Bukan kita cuma belajar, kita perlu belajar firman Tuhan. Tetapi goal semua itu adalah kehadiran Sang pemilik kerajaan Allah, Sang Juru Selamat dan Tuhan dalam hidup kita. Yang maha besar itu hadir di tengah-tengah kita melalui pujian, melalui firman, melalui doa, melalui apa saja yang kita lakukan. Sebab kerajaan Allah bukan tentang perkataan, kuasa yang dinyatakan. Saudara rindu enggak kuasa itu? Kita nyanyikan, kuasa yang mengubah hidup saya. Banyak hal kita sering kata, Tuhan kenapa saya tidak berubah? Bisa berubah, kenapa? Tengah kita. Saya rindu kita ini punya kerinduan yang sama. Goalnya pada waktu datang ke gereja itu, enggak cuma kita ibadah minggu, perlu ibadah karena kita orang Kristen dan orang percaya, enggak. Tapi kita rindu kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Melalui pujian yang kita nyanyikan, kita nyanyi sungguh-sungguh. Kenapa? Kita rindu kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa-Mu terlebih besar. Terus apa? Tuhanku terlebih besar. Saudara, how big He is. Seberapa besar Dia yang pernah hadir dalam hidupmu dan yang engkau rasakan dalam hidupmu. Apakah cuma lagu, saudara? Ini yang ditegur oleh Paulus. Kamu ikut ini, ikut itu. Kamu lakukan ini, melakukan itu. Kamu tujuannya cuma hartamu. Kamu tujuannya pengen jadi raja. Tapi engkau tidak pernah merindukan kuasa Tuhan yang betul-betul turun. Sebab kerajaan Allah bukan cuma ngomong, tapi kuasa Tuhan. Siapa? Kalau Paulus bilang kerajaan Allah tentang kuasa, itu kuasa seperti apa, saudara? Saya sering ngomong-ngomong dengan orang, waduh hadirat Tuhan kuat. Itu semua yang datang nangis semua. Ya bagus dong nangis dijamah hatinya. Tapi kita sedang berbicara mengenai kuasa yang tidak hanya menjamah hati orang dan menangis.
Kuasa yang dibicarakan oleh Paulus itu kuasa yang besar. Yang pertama, kuasa yang tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Kerajaan Allah itu tentang kuasa. Kuasa seperti apa? Seperti ini, saudara. Jadi kalau ini belum terjadi, masih ada banyak hal yang tersedia bagi kita. Kita tidak boleh puas. Kita tidak boleh berkata, ya wes lah, ginilah. Jemaat kita jemaat sederhana. Ya udah, sudah sepuh-sepuh ya biasa-biasa aja, nggak apa-apa lah, kita tenang aja. Enggak, saudara, Tuhan menyediakan jauh lebih besar dari apa yang kau bisa bayangkan. Saya rindu saudara punya api di dalam hati saudara. Mengejar apa yang Tuhan sediakan. Kuasanya itu tidak bisa dihambat oleh kematian. Di Matius 16. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja Tuhan diberi sebuah otoritas kuasa yang kuasa maut aja itu tidak bisa menghalangi. Maksudnya kalau kematian kita doakan bangkit, saudara, itu maksudnya. Kenapa? Itu tercatat di Efesus 1, 19-20. Sebelahnya kan ada, ini waktu Paulus mengajar kepada jemaat Efesus, dia berkata dengan jelas. Dan betapa, baca sama-sama ya, Efesus 1, 19-20, 1, 2, 3. Ini berbicara mengenai Matius 16, 18 tadi. Kuasa maut tidak bisa menahan. Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan kuasa yang membangkitkan Kristus itu bekerja di antara orang-orang yang percaya kepada Dia. Kuasa yang sama, saudara. Jadi kalau kita bicara kuasa kerajaan surga, ini tidak cuma nangis, tapi kuasa yang luar biasa, yang bahkan membangkitkan kematian. Seperti Tuhan Yesus. Baca sama-sama dengan iman. Saya mau semua membaca Efesus 1, 19-20. Dengan iman, dengan percaya. Tidak usah buru-buru. 1, 2, 3. Dan amin. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara mati dan menduduk. Saudara, ini yang kita bicarakan, ini yang Paulus bicarakan. Bukan perkataan tapi kuasa, ini yang dibicarakan oleh Paulus. Saya membaca ini, merenungkan ini, saya merasa jauh sekali gereja kita ini. Ayo kita kejar. Karena ini tersedia, saudara. Bagi mereka yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini tersedia. Apa saja tantangan hidupmu dan hidupku, engkau dan saya diberi kuasa untuk mengatasi itu semua. Dan oleh kuasa itu kita boleh membawa Injil kepada dunia ini. Apa yang kau doakan dijawab Tuhan. Yang kedua, apa yang kita bicarakan kuasa itu? Otoritas dari sorga itu diberikan kepada gerejanya. Jadi kalau kita kumpul di sini, kita ini mengandung, membawa, memikul otoritas Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita doakan di sini terjadi. Di mana saja yang engkau doakan. Di areamu, pekerjaanmu, sekolahmu, keluargamu.
di situ otoritas Tuhan boleh terjadi, boleh turun. Saudara, yang kita bicarakan kuasa yang seperti ini, yang kedua ini otoritas Tuhan. Otoritas atas hal-hal sorgawi. Heaven comes down. Open heaven. Pak Dr. Paulus ini punya misi visi open heaven worship. Setiap akhir bulan kebaktian kedua, minggu keempat kebaktian kedua, saudara datang. Kalau sana tidak cukup pindah sini. Kenapa? Kita ini mengandung otoritas, membawa otoritas untuk membuka hal-hal sorgawi. Open heaven. Ini yang kita rindukan bersama-sama. Matius 16 ayat 19 begini katanya. Kepadamu, kepada siapa saudara? Kepada siapa saudara? Kepadamu, kepadaku. Bilang dong sama-sama, 1, 2, 3, kepadaku akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang ku ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang ku lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini otoritas diberikan kepada gerejanya. Bukan cuma merasakan hadirat Tuhan geringgingen, enggak saudara. The power of God. Otoritas dari sorga. Turun melalui hidup saudara. Melalui doa saudara. Ini yang kita bicarakan. Kalau kita lihat Efesus 1, kita akan mengerti lebih lagi bahwa Paulus menandaskan kepada jemaat Efesus. Katanya seperti ini, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu apa? Kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dalam hidupmu dan hidupku, ada kuasa kebangkitan. Dalam hidup gerejamu dan gerejaku, tubuh ini, ada otoritas Tuhan. Mau enggak saudara mengalami itu? Rindu enggak saudara mengalami itu? Alah, biarlah. Om Hin aja, Om Siu aja. Saudara ini diberikan kepadamu semua dan ku saudara. Pertanyaannya adalah apakah kita menginginkannya? Ini poin penting saudara. Semua yang kita bicarakan hebat. Tapi sambungannya apakah engkau dan saya menginginkannya? Minggu lalu Om Min tanya kuasa atau iman? Harus dua-dua. Pertanyaan saya ulang, apakah saudara menginginkannya? Apakah saudara menginginkannya? Jawab saya, apakah saudara menginginkannya? Apakah engkau menginginkannya? Ini pertanyaan besar yang harus engkau jawab dalam hidupmu sendiri. Do you want it? Atau ya sudah, biar itu menjadi omongan pembicaraan aja. Biarlah kuasa itu menjadi teaching saja, pengajaran saja, perkataan saja, teaching yang hebat. Atau kuasa itu turun dalam hidupmu dan hidupku. Kalau saudara mau enggak? Amin. Amin. Bilang sama saya mau. Gitu toh ya. Jangan jadi orang Semarang kalau sekarang ini gini nih. Urusan kuasa Tuhan kita harus jadi orang Jawa Timur. Bonek. Saya mau. Amin. Kalau mau ada 3 hal. Saya mau kembali kepada cerita perempuan yang sakit pendarahan yang dikhotbahkan Om Hin. Saya ingin ulang itu.
Ini 3 hal yang bisa menyerap kuasa Tuhan. Judulnya menyerap. Saudara, perempuan sakit pendarahan itu kan menyerap kuasa Tuhan. Benar enggak? Pada waktu dia jamah jubah Tuhan Yesus, Tuhan berkata ada kuasa mengalir dari jubahku, dari tubuhku. Kan perempuan sakit pendarahan itu menyerap kuasa Tuhan. Minggu lalu sudah diajari kita, saya mau ulang. Bagian kita yang kalau kita mau, bagian Tuhan sudah siap, sudah tersedia. Ingat enggak, akhir tahun lalu kita menutup tahun Pak Paulus Yusufia khotbah tentang apa? Bahwa tahun 2025 adalah tahun mujizat. Saudara masih ingat? Jangan lupa kalau ada Tuhan janji itu saudara pegang. Harapkan, minta, doakan, kejar. Tahun 2025 adalah tahun mujizat. Nah, untuk mujizat itu tersedia, janji tersedia. Ini kita ini mesti nyerap, saudara. Seperti perempuan sakit pendarahan tadi, diserap. Ada 3 hal yang harus engkau perhatikan. Yang pertama, apa yang kau dengar? Perempuan Samara itu dengar tentang Yesus. Ingat ya, khotbah minggu lalu, dengar tentang Yesus. Apa yang kau dengar sangat signifikan dalam hidupmu. Dalam rangka menyerap kuasa Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu. Putusi saudara. Berapa banyak yang kau mau dengar tentang Yesus setiap hari? Saya terjemahkan dengar itu dengan meditate, meditasi, merenungkan firman Tuhan. Enggak cuman baca. Tapi tetapkan setiap hari, pagi atau malam, pagi dan malam, tengah hari kalau yang di kantor jam 12 makan siang, setelah makan cepat makan, duduk di meja kerjamu, baca firman Tuhan, meditasikan firman Tuhan. Ini menentukan saudara. Belajar dari perempuan yang sakit pendarahan. Engkau dan saya harus memutuskan. Engkau lebih ke melihat TikTok, YouTube dan Instagram, scroll terus. Atau engkau menetapkan hati, pagi handphone saya tutup. Saya baca, makanya saya resolusi saya tahun ini itu, saya baca Alkitab dari Alkitab saya yang lama lagi. Kenapa? Supaya saya tidak scroll-scroll. Mau saudara, ini menentukan kalau engkau mau menyerap, semua tersedia. Yang pertama engkau perhatikan apa yang kau dengar. Ambil sebuah keputusan. 1 hari berapa jam kau mau duduk di kaki Tuhan. Baca, meditasikan. Meditate itu gini, apa yang dikatakan kita masukkan di hati, kita ulang lagi, ulang lagi. Meditasi itu bukan begini ya saudara ya. Bukan. Meditasi itu firman mbok baca, diulang, diulang, diulang. Mau saudara? Ini menentukan yang pertama. Saya mau saudara sekarang nulis di handphone saudara jam berapa saudara mau baca firman Tuhan. Ayo sekarang. Kalau tidak kita putusi sekarang saudara bisa. Kalau saudara sudah punya jam baca, puji Tuhan, tulis saya tetap akan setia. Jam berapa? Kalau sempat, saudara tidak akan sempat. Pagi jam berapa? Malam jam berapa? Tulis di handphone saudara, ayo. Jadi apa yang engkau dengar itu sangat penting. Apa yang memenuhi pikiranmu setiap hari, itu sangat penting. Saudara mau? Ya, yang kedua. Kedua apa saudara? Speak the word. Katakan, asalku jamah jubahnya aku akan jadi sembuh. Memperkatakan firman Tuhan. Jadi apa yang kau renungkan tadi, apa yang kau baca tadi, diperkatakan dalam perkataan juga dalam doa.
doamu bukan doa permohonan saja, tetapi doa memperkatakan firman Tuhan. Ini akan menentukan, saya punya area tantangan-tantangan hidup yang saya miliki. Saya perkatakan berkat, saya perkatakan firman untuk area tersebut. Saya sedang terus berdoa, kami sedang terus berdoa untuk Thailand. Kami perkatakan berkat untuk Thailand. Ini penting, menyerap ini yang kedua. Ini mulut tidak boleh banyak ngeluh. Wah memang susah. Wah memang angel. Bojoku memang, wah wes wangel. Bojo itu bisa dua loh, bisa suami, bisa istri ya. Kan enggak cuman suami yang susah ya, kadang istri juga bisa susah, bener enggak? Ini mulut dirubah saudara. Amin ya saudara. Ya, mati hidup dikuasai oleh lidah kita, apa yang kita perkatakan. Jadi kalau mau nyerap, yang kedua, rubah perkataan kita. Jangan pikiran, emosi, perasaanmu sendiri. Memang kita terdiri dari emosi dan perasaan dan pikiran, tapi putuskan mulai sekarang. Yang di rumahku, yang di tempat pekerjaanku, yang aku perkatakan adalah berkat. Dan firman Tuhan atas hidup mereka. Amin ya saudara ya. Mau menjadi penyambung firman Tuhan. Yang ketiga, dia minggu lalu Omin saya bilang, melangkah. Melangkah, perempuan itu tidak diem, jalan jamah, menjamah. Saya terjemahkan worship. Saudara, nyembah Tuhan sebanyak-banyaknya saudara. Dalam semua situasi yang kau susah, sembah dia, akui kebesarannya, akui kasih yang besar, sembah. Mulut ini terus menyembah Tuhan, hati ini terus menyembah Tuhan, ini menjamah. Ketahuilah saudara, tahta Tuhan, Tuhan itu bertahta di atas pujian kita. Tahta Tuhan adalah puji-pujian kita. When you worship, you touch His presence. Jadi yang ketiga, sembah. Sebanyak mungkin sembah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hatimu, hatiku harus penuh dengan penyembahan. 3 hal ini untuk saudara bawa pulang saudara. Ini take away. Kalau kita bicara ibadah, apa yang kau inginkan? Kecuali kuasa Tuhan hadir di sini. Amin ya saudara ya. Kejar. 3 hal ini yang harus engkau perbaiki dalam hidupmu dan hidupku. Pulang bawa bekal ini. 1, putuskan. Hidupmu harus banyak mendengarkan dan memeditasikan firman Tuhan. 2, rubah perkataanmu dan perkataanku. Ucapkan berkat, perkatakan firman, berdoalah dengan firman Tuhan. Sering kita berdoa buntu, pikirannya sudah habis perkataannya. Perkatakan firman. Buka Alkitabmu. Perkatakan, doakan firman itu. Yang ketiga, banyak nyembah Tuhan. Jangan khawatir suara saudara fales. Tuhan punya mixer di hati dan pikirannya. Bahwa apa yang keluar dari mulutmu sungguh amat merdu, sungguh amat baik. Biasakan nyembah. Kita ini gereja, kita ini sudah dari dulu dikenal dengan gereja yang menyembah. Jangan biarkan api itu padam. Kalau pemimpin pujian ngajak nyembah Tuhan, mulai ada open worship, jangan berhenti. Lakukan penyembahan. Jangan biarkan worship leader nyanyi nyembah sendiri. Ayo kita sembah Tuhan bersama-sama. Hati yang menyembah, ini akan menyerap kuasa Tuhan. Nah kalau judul kita menyerap kuasa Tuhan,
Saudara, 3 hal ini harus ada dalam hidupmu dan hidupku. Seperti perempuan yang sakit pendarahan. Kalau aku jamah jubahnya, aku akan menjadi sembuh. Apa area apa yang saudara belum menangkan dalam hidup saudara? Tantangan apa yang sedang kau hadapi dan kau tahu engkau lemah dan kau ingin menangkan itu? Jamah hadiratnya saudara, jamah. Pekerjaan, saya sedang berdoa untuk pekerjaan bagi anak saya. Jamah. Tuhan akan jawab. Amin ya saudara ya. Amin.